Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kajian pagi ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri tauladan kita, Nabi penutup para nabi, Nabi akhiruz zaman. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Pada kesempatan kali ini yang mengarang kitab Taisirul Khallaq yakni Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'ud. Beliau salah satu muallim atau salah satu pengajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Baik, langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama membaca umul kitab. Kita hadiahkan, kita khususkan kepada muallif kitab Taisirul Khallaq fil Ilmil Akhlaq, yakni Al-Hafidh Hasan Al-Mas'ud, على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimah. Nah, muqaddimah pada kitab Taisirul Khallaq ini, beliau menjelaskan bahwasanya alhamdulillahil karimil khallaq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Karimi yang maha mulia, Al-Khallaq lagi maha pencipta. Nah, jadi beliau pengarang kitab Taisirul Khallaq ini memulai mengarang kitab dengan pembacaan hamdalah kepada Allah, ya, memuji Allah yang maha mulia serta maha pencipta. Kemudian wassalatu wassalamu, wassalatu dan salawat, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina Muhammad, atas baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi litatsmimi makarimil akhlaq. Al-mab'uthi yang diutus atau dibangkitkan, litatsmimi untuk menyempurnakan makarimil akhlak, yakni akhlak. Nah, jadi kemudian yang kedua, memuji, setelah memuji Allah kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi Muhammad ini diutus litatsmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian selanjutnya wa ala alihi, dan atas keluarga baginda Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan atas sahabat Nabi Muhammad,
ma jara qalamut ta'khisi. Ma jara qalamu, selama berjalan qalam. At-ta'khisi, meringankan ilmu, wal bayani, menjelaskan ilmu, ala sifatil awraq, di atas halaman-halaman kertas. Nah, setelah memuji serta bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian sahabatnya, kemudian keluarganya, kemudian selanjutnya amma ba'du, dan adapun setelahnya, setelah memuji, setelah solawat dan setelah salam, fahada mukhtasarun, maka ini kitab yang ringkas, fil ilmil akhlaq, dalam ilmu akhlak. Wada'tuhu, dan yang saya karang. Nah, litullabi sanatil ula, litullabi, untuk para santri, as-sanatil ula, tahun pertama al-azhariyah, al-azhar Kairo. Nah, jadi sang muallif ini mengarang kitab Taisirul Khallaq, yakni tidak lain hanya untuk kalangan santri-santrinya, yakni pada tahun pertama Al-Azhar, ya, Kairo. Kemudian selanjutnya wasammaituhu, dan aku beri nama Taisirul Khallaqi, Taisirul Khallaqi, Taisiru, kemudahan, Al-Khallaqi, dari yang Maha Pencipta, fi ilmil akhlaqi, fi ilmi, di dalam ilmu al-akhlaq, yakni ilmu al-akhlaq. Nah, jadi beliau mengarang kitab ini dan juga dinamai dengan Taisirul Khallaq. Itu muqaddimahnya. Fakultu, dan aku berkata, wabillahi, demi Allah, dengan nama Allah, al-ismatu, pemeliharaan, wabiyadihi, dengan kuasanya Allah, tamamun niyyah, atas kesempurnaan akhlak, atas kesempurnaan niat. Nah, jadi beliau ini setelah menjelaskan bahwasanya ini adalah kitab Taisirul Khallaq fil ilmil akhlaq, kemudian beliau istilahnya memohon kepada Allah, ya, untuk Allah jaga, Allah lindungi atas kuasaan Allah kepada niatnya beliau untuk mengarang kitab ini. Kemudian selanjutnya ilmul akhlaq. Ilmul akhlaqi, bermula ilmu akhlak, ibaratun, seperti atau ibarat, an qawaida, pada beberapa kaidah, yu'rafu, karena dengannya, yu'rafu biha, yang diketahui dengannya, salahul qalbi, kebersihan hati, wasairil hawasi, dan ketinggian anggota badan yang lain, wa maudu'uhu, dan tujuan pokoknya, al akhlaqu, yakni akhlak, min haitsu tahalli bimahasiniha, dalam hal mewujudkan keutamaannya. Nah, jadi jelas sesuai dengan namanya, ya, yakni untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa ini? Akhlak at-tullab, ya, akhlak santri. Kemudian selanjutnya an qabaihiya, dari keburukan akhlak. Nah, selanjutnya wasamratuhu, dan hasil dari ilmu akhlak ini, salahul qalbi, maka menjadikan bersihnya hati, wasairil hawasi, dengan anggota badan yang lain, fid dunya, di dalam dunia, wal fauzu, dan kemenangan, bi'a'lal maratibi, dengan setinggi-tingginya martabat, fil akhirah, di dalam negeri akhirat. Nah, jadi
hasil dari ilmu akhlak ini menjadikan hati kita itu bersih, ya, bersih. Jelas ya, kalau hati sudah bersih, insya Allah semuanya itu akan ngikut, ya. Bersih hati, ya, tidak iri, tidak dengki, tidak ujub, ya, tidak sombong dan lain sebagainya di dalam dunia dan mendapatkan kemenangan di yaumil akhirah, ya, di akhirat nanti. Alhamdulillah, itu muqaddimah. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke bab pertama, yakni at-taqwa. At-taqwa itu adalah ketakwaan. At-taqwa, ma hiya taqwa? At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jal. At-taqwa itu ialah imtithalu, mengikuti awamirillah, perintah-perintahnya Allah azza wa jalla yang maha agung. Jadi takwa itu mengikuti segala perintah Allah, ya. Wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, ya. Baik itu secara sirron wa alaniyah, baik itu secara sembunyi maupun secara terang-terangan, ya. Itulah takwa, ya. Jadi takwa itu apa tadi? Mengikuti segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Fala tatimmu illa bitakhalli, fala tatimmu, maka tidak akan sempurna, illa bitakhalli, kecuali meninggalkan, angkulli dzarilatin, angkulli dzarilatin, dari sifat-sifat yang hina, wat tahalli, dan menghiasi bikulli fadilatin, dengan setiap sifat-sifat yang utama. Fahiya, maka takwa itu at-tariqu, jalan, alladzi, yang man salakahu, barang siapa yang melewati jalan tersebut, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi jelas ya, ketika kita itu sudah mengikuti serta menjauhi larangan Allah, baik itu secara sembunyi-sembunyi, maka Allah itu akan beri hidayah kepada kita semuanya. Nah, itu hidayah. Kemudian selanjutnya wal urwatul wuthqa. Wal urwatul wuthqa, dan takwa adalah tali al-wuthqa, yang kuat, allati, man, yang barang siapa istamsaka, berpegang teguh, biha, kepada al-urwah, yakni kepada tali takwa ini, najah, maka dia akan selamat. Jadi jelas ya, di sini takwa itu adalah ibaratkan seperti tali yang kuat. Maka barang siapa yang kita memegang tali tersebut, maka kita itu akan najah, akan selamat. Selamat baik itu di dalam dunia maupun selamat di dalam akhirat. Nah, kemudian selanjutnya wa asbabuha katsiratun. Wa asbabuha, dan sebab-sebab takwa itu katsirah, banyak sekali, ya. Sebab-sebab kita itu bertakwa kepada Allah itu banyak sekali. Minha, di antaranya, yang pertama ini, an yuhadhal insanu annahu abdun dzalil wa anna rabbun qawiyyun aziz. Ayyulahadhul insan, hendaknya manusia itu mengingat, ya, mengingat ayyulahadhul insan, ayyulahadhul insan, hendaknya manusia itu mengingat, annahu, sesungguhnya, al-insan, sesungguhnya manusia ini, abdun dalil, hamba yang lemah atau hamba yang hina. Wa anna rabbuhu, dan sesungguhnya Tuhannya, qawiyyun aziz, maha kuasa dan maha perkasa, maha kuat dan maha perkasa. Nah, jadi sebab ketakwaan itu, yang pertama itu adalah dia itu mengingat bahwasannya diri kita itu hamba yang lemah. Dan siapa yang paling kuat? Yakni
Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba yang lemah, hamba yang hina, dan hamba yang paling kecil, ya. Jelas ya, kalau misalkan kita di dunia ini misalkan melihat ya, kayak dari kamera gitu kan, di zoom jauh, otomatis kan dari awalnya kita kelihatan, kalau misalkan di zoom ke atas itu pasti tambah kecil kan, tambah kecil ke atas lagi, rumah tambah kecil ke atas lagi, rumah itu nggak kelihatan, dan seterusnya sampai atas tidak ada apa-apanya, kita itu tidak kelihatan, bahkan kelihatan cuman hanya biru sama hijau-hijau aja ya. Itu jadi di antara sebab ketakwaannya itu bahwasanya kita mengaku bahwasanya diri kita itu lemah. Wala yambaghi lidzalili, dan tidak sepatutnya, tidak seyogianya bagi hamba yang lemah ayya'siya, bermaksiat al-azizi kepada Allah Subhanahu wa taala, lianna, karena sesungguhnya nasiyatuhu biyadihi, keberadaan kita atau badan kita itu di dalam genggamannya. Jadi jelas ya, sebagai seorang yang lemah itu tidak sepantasnya untuk bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena di badan kita ataupun jiwa kita itu ada pada genggaman Allah. Kapanpun kalau misalkan Allah itu mencabut, maka kita harus siap ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, setiap jiwa itu akan meninggal. Itu sebab yang pertama, sebab takwa. Kemudian yang kedua, wa minha, dan di antara sebab-sebab at-taqwa, ayyatadzakkara, hendaknya mengingat ihsanallahi, kebaikan-kebaikan Allah, ilaihi, kepada al-insan, fi jami'il ahwal, di dalam segala keadaan. Nah, jadi sebab yang kedua ini yakni mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Ya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seperti tadi yang di awal, nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kita itu harus ingat itu di dalam segala hal, baik itu dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan galau, ya, dalam keadaan sedih. Itu. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa seperti itu, la yang bagi, tidak pantas, tidak sepatutnya, antujhada ni'matahu, mengingkari nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, kita itu tidak boleh mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat itu banyak sekali ya, nikmat-nikmat Allah. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mengingat bahwasanya diri kita lemah. Yang kedua itu kita harus mengingat bahwasanya kebaikan Allah itu sangat banyak sekali untuk kita ya. Dan juga kita itu tidak boleh mengingkari nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara sebab-sebab takwa yang ketiga, yakni wa minha, di antaranya ayyatadzakkarul mauta, hendaknya mengingat kematian. Lianna, karena sesungguhnya man alima, barang siapa yang mengetahui annahu sayamutu, bahwasannya dia akan mati atau dia akan meninggal, wa annahu, dan sesungguhnya laisa amamahu, tidaklah di depannya itu illal jannah awin nar, kecuali surga dan neraka. Nah, jadi jelas ya, sebab-sebab takwa itu yang ketiga adalah mengingat kematian ya.
mengingat kematian. Maka barang siapa kalau misalkan kita itu sudah mengingat kematian, maka yang di depannya itu bukan hanya dunia, tetapi sudah memikirkan akhirat ya, antara surga dan neraka. Kalau misalkan kita sudah memikirkan surga dan neraka, maka tidak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Nah itu ya. Untuk selanjutnya ba'atsahu, Allah mengutusnya zalika ilal a'mali salih, kepada amal yang salih, hasbal istita'ah, sebab kesempurnaannya, wa minal a'mali, dan dari amalan salihah, as-salihah, yakni amalan-amalan yang baik, musa'adatul muslimin, saling membantu sesama muslim. Ya, jadi kalau misalkan kita itu sudah mengingat kematian, maka kita itu akan selalu beramal ataupun berbuat kebaikan. Ya, di antara amalan-amalan baik ini, yakni musa'adatul muslimin, saling membantu sesama muslim. Ya, gitu. Wa minal wan nazru ilaihim, dan memandang dan melihat kepada sesama muslim ini bi'ainil atfi war rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Khususon, terkhusus, idza sabaqa minhum, apabila mereka telah ihsanun ilaihi, telah berbuat baik kepada diri kita. Nah, jadi jelas ya, kalau lebih-lebih kalau misalkan orang tersebut sudah baik kepada kita, pasti kita itu akan lebih berbuat baik kepada mereka, seperti itu. Nah, itu sebab-sebab takwa yang ketiga. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama itu ya, bahwasanya manusia itu hina. Kemudian yang kedua itu bahwasanya mengingat kebaikan Allah. Yang ketiga itu mengingat kematian. Itu sebab-sebab takwa. Nah, itu sebab-sebab. Kemudian selanjutnya, wa amma samartuhu fasa'adatud daraini. Dan dari buah dari takwa adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kalau misalkan kita sudah susah payah untuk menjalankan takwa ini, insyaallah buahnya itu akan manis ya. Buahnya itu baik kita mendapatkan di dunia maupun di akhirat. Nah, amma fid dunya, dan adapun di dalam dunia, samaratuha, kebaikannya ataupun buahnya, fartifa'ul qadri, maka bertambahnya kemampuan diri kita. Itu di dalam dunia ya. Jadi tiba-tiba kita itu mendapatkan kemampuan apa saja kalau misalkan kita itu sudah bertakwa. Kemudian selanjutnya, wa jamalus siti wa dzikri, dan indahnya dikenal orang-orang banyak. Nah, jadi sebabnya takwa itu kita akan dikenal orang banyak ya. Karena takwa itu kan kita sudah baik, maka kalau misalkan orang baik itu insyaallah akan teringat sama orang-orang banyak ya. Berbeda misalkan kalau misalkan ada itu orang jahat ya, maka mengingatnya saja sudah malas ya. Melihatnya saja sudah malas, apalagi mengingatnya. Tapi berbeda kalau misalkan orang itu baik, kita sudah baik, maka kebaikan itu akan selalu dikenang selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, waqtisabul mawaddati minan nas, mendapatkan kasih sayang dari manusia. Li'anna sahibat taqwa, karena sesungguhnya orang yang bertakwa yu'azzimul asghar, dia menyayangi yang lebih kecil, wa yahabuhul akabir, dan menghormati yang lebih besar. Wa yarahu, dan melihat kullu akilin, setiap orang-orang yang berilmu,
annahul aula, sungguhnya ia lebih utama bil birri wal ihsan, dengan kebaikan dan keutamaan. Nah, jadi di antara buah dari takwa ini tadi kan disayang oleh seluruh manusia ya. Kemudian jelas ya, kalau misalkan dia itu sudah bertakwa, maka dia itu pasti akan menyayangi yang lebih kecil serta menghormati orang yang lebih besar. Dan melihatnya, dan juga di antara orang-orang yang bertakwa itu dia pasti rendah hati. Rendah hati itu bukannya rendah hati itu bukannya merendah diri ya. Rendah hati itu beda dengan rendah diri ya. Kalau merendah diri itu padahal dia tahu gitu bisa, tapi dia merasa bilang nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan rendah hati itu bahwasanya melihat bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan. Nah gitu ya, memiliki kelebihan dan utama daripada dia. Itu sebab-sebab ataupun itu buah dari takwa di dunia. Nah, kemudian yang terakhir, wa amma fil akhirah, dan adapun buah ataupun samar at-taqwa di dalam akhirat ya, maka fan najatu minan nar, maka dia terbebas ataupun maka dia selamat minan nari, dari api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah, dan dia akan masuk ataupun selamat ya, masuk ke dalam surga. Jadi jelas ya, kalau samar ataupun buah dari takwa itu selamat dari neraka dan insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafal muttaqina syarafan, wa kafa, dan cukup al muttaqina bagi orang-orang takwa, syarafan, kemuliaan, annallaha, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, fihim, kepada mereka ya. Jadi khusus nih, ayat ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bunyinya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina, bersama orang-orang yang at-taqwa, orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum, dan orang-orang yang muhsinun, berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau misalkan kita itu sudah bertakwa, insyaallah kita itu ma'allah ya. Innallaha ma'alladzi, innallah, bersama Allah ya. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah bab pertama tentang takwa ya, pada kitab Taysirul Khalaq fil Ilmil Akhlaq. Baik, mungkin pembacaan kitabnya cukup sekian, dan insyaallah akan diteruskan di pertemuan berikutnya pada bab berikutnya insyaallah. Cukup. Alhamdulillah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita cukupkan satu bab saja, yakni tema tentang takwa. Insyaallah kalau misalkan dapat jadwal lagi akan kita lanjutkan babnya tentang adabul muallim, adab-adab ataupun tata krama tentang seorang guru, muallim, orang guru. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yakfi bihadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.